Halo semuanya, kembali lagi di Favorit Hanif dan kali ini kita mau bahas salah satu support car kita waktu ikutan Jimny Challenge. Jadi, waktu Jimny Challenge ini kita minjem 3 buah mobil untuk support car. Yang pertama adalah Mitsubishi Pajero Sport 4x4 yang Dakar, yang paling top of the line-nya itu dipakai sama tim videographer yaitu Cia dan kawan-kawan. Kemudian, untuk support tim yang ngurusin logistik dan kawan-kawannya, nah, ada 2 mobil. Yang pertama adalah Isuzu Mu-X 4x4 yang tipe paling rendahnya. Jadi bukan yang 4x2 tapi 4x4 justru dia yang paling rendah. Mungkin kalau Pajero Sport bisa dibilang yang GLX kali ya. Dan Isuzu D-Max yang udah kita bahas di link di bawah. Nah, jadi sekarang kita mau bahas mobil ini. Favoritnya Arkan nih, karena dia bawa mulu mobil ini ya. Dan mobil ini nggak bisa ngebut, kenapa? Karena dia pakai ban MT. Ini pakai ban GT Radial Komodo dan pas gua googling itu maksimal kecepatannya di 110 km per jam. Jadi memang bukan didesain untuk kebut-kebutan, didesainnya buat off-road karena dia pakai ban MT. Ini ukurannya 265 R17. Sama sampai ke belakang itu juga sama, cuman nih ya, yang belakang ini karena sudah dipakai jalan jauh udah agak tipis kembangnya. Karena dia kalau misalkan 4x4-nya nggak aktif, dia akan pakai yang roda belakang, dia RWD. Makanya kalau RWD itu biasanya ban belakangnya cepat habis dibandingkan dengan ban depan. Nah, ini rodanya yang belakang itu dia masih pakai tromol, sedangkan yang depannya sudah pakai cakram. Ya, mungkin karena memang mobilnya tidak didesain buat ngebut, belakangnya pakai tromolnya cukup. Nah, karena ada varian 4x4 di mana diperuntukkan tuh biasanya buat mobil-mobil dinas, mobil perhutani, mobil polisi hutan, mobil angkatan darat atau semacamnya. Makanya dia fitur-fitur kemewahannya dihabisin semua gitu. Kayak misalkan, lihat ini grillnya nggak ada chrome sama sekali, fog lampnya hilang, dan lampunya untungnya nggak di downgrade ya. Lampunya tetap ada LED DRL-nya dan lampu utamanya sudah pakai LED. Jadi untuk lampu ini sih masih yang top of the line-nya. Beda sama yang di Max, itu lampunya pakai lampu yang biasa halogen. Yang ini lampunya sudah lebih canggih. Meskipun semuanya itu ya masih standar banget gitu. Ini velgnya masih pakai model yang lama, yang model dari zaman dulu pertama kali Mu-X keluar, sama persis. Dan ini mobil tahun 2018. Spionnya nggak ada chrome sama sekali, hitam doang seperti ini. Handle pintunya juga hitam doang. Tapi kita dikasih talang air dari baris pertama sampai baris kedua. Dan di depan sini kita dapat kepet ya, atau mud flap yang cukup lebar. Jadi kalau misalkan kita pakai off-road atau jalan-jalan yang kurang bagus lagi becek gitu ya, itu nggak bikin nyiprat kemana-mana. Ya masih nyiprat sih, tapi nggak separah itu. Oke, ke belakang ya. Ini bumpernya, ini nggak dicat, hitam. Dan bagian sininya pun juga nggak ada chrome-nya. Sederhana sekali, tapi kita dikasih spoiler belakang. Biar kelihatan lebih manis. Defogger nggak hilang, lampu juga masih sama persis seperti Mu-X yang sekarang. Nah, terus kita buka bagian belakangnya ya. Ini cucinya masih agak kurang bersih ya. Di bagian belakang ini, kita dapat kursi di bagian belakang 2, tapi kita nggak dapat kayak ada separator lagi gitu, biar dia rata lantai. Jadi dia masih bawahnya bolong seperti ini. Ini di bawahnya ini nggak ada tempat penyimpanan. Dongkrak dan kawan-kawan toolkit ditaruh di sebelah sini, sangat rapi. Terus AC double blowernya itu dia ada sampai ke baris paling belakang. Jadi tiap baris itu ada AC double blowernya. Oke, mungkin nggak ada yang bisa diomongin banyak ya di mobil ini ya. Dan ini mobil kebetulan dipakai sama Isuzu juga buat mobil-mobil ke project atau ke tempat-tempat yang kurang begitu bagus. Kilometernya baru 27.000, itu pun setelah kita pakai ke Jawa Timur ya. Tapi so far mobilnya masih sangat bagus sekali. Dia udah ada kamera mundur, sama yang lucu dari Mu-X itu ya. Dia buat ngebuka pintu belakang itu bukan dari sini tapi dari sini. Udah model yang elektrik. Nah, di sini kita akan menemukan logo Isuzu Mu-X, nggak ada tulisan Premier atau apapun di sini, tapi kita dapat stiker 4WD di bagian kacanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kalau kalian familiar dengan Isuzu Mu-X yang pernah kita bahas di Autonet Max gitu ya. Nah, ini varian yang benar-benar rendah banget. Kayak misalkan kuncinya itu dia masih pakai model putar-putar biasa, tapi untuk remote alarmnya itu nyatu sama kuncinya ini di sini. Jadi kalau kita mau masukin kunci ini di sini, langsung kita starter aja. Cuma ini karena diesel,
Ini kan kita di studio indoor ya. Di luar itu lagi panas banget. Untung kita di sini ada AC tuh. Jadi kita nggak perlu keluar panas-panasan buat bikin video mobil. Nah, ini joknya dia masih jok fabric biasa, belum kulit, tapi fabriknya ini bagus. Dan kursinya ini sangat nyaman dipakai buat jarak jauh. Betul begitu, Arkan? Tuh, itu yang bawa nih ya dari Jakarta ke Jawa Timur ikut Jimny Challenge sampai ke sini. Dia menyatakan bahwa ini kursinya enak banget. Terus pas kita duduk pun, itu tuh rasanya pas gitu ya. Dan posisi duduknya, memang dia belum ada tilt dan teleskopiknya. Jadi kalau MIUX biasa kan ada tilt steeringnya. Ini sama sekali nggak ada tilt steeringnya. Jadi nggak bisa diatur ketinggian, rendah, sama maju mundurnya gitu loh. Ini sama sekali nggak ada. Tapi posisinya tuh pas. Dan tangan ini sebelah kiri tuh kita nggak bisa buat senderin. Sebelah kanannya bisa. Kalau misalkan MIUX yang biasa kan dia lebih nyaman ya. Setirnya kulit, cruise controlnya ada. Di sini ada tombol buat audio. Ini nggak ada sama sekali, benar-benar dibuat sangat sederhana. Dan kalau kita masuk kotak ACC on seperti ini, oke. Layar tengahnya pun dia masih monokrom biasa, warnanya merah. Dia belum pakai layar TFT yang berwarna seperti varian yang 4x2. Dan speedometernya pun juga desainnya lebih sederhana dibandingkan dengan yang 4x2. Nah, di sebelah kanan sini kita akan menemukan door trim yang benar-benar plastik doang, nggak ada fabric sama sekali. Ininya pun juga nggak dikasih aksen. Di bagian sini nggak ada lampu juga, dan kita nggak dapat pengatur electric mirror di kaca. Jadi kacanya itu kita mesti manual bukanya. Pencetnya itu manual. Even dari dalam pun nggak ada yang buat ngaturnya. Terus head unitnya, surprisingly head unitnya ini sama persis seperti MIUX yang 4x2. Udah ada Bluetooth dan suaranya pun juga menurut gua oke. Meskipun dia nggak ada tweeternya. Nah ini kalau kita masuk gigi mundur, dia langsung berubah jadi kamera mundur. Nah untuk AC, dia belum digital, masih AC sederhana sekali ya. Kita nggak dapat arah semburan AC mau ke depan atau ke defoggernya, itu nggak ada. Defogger cuma di belakang doang, di sana tombol. Even kita nggak bisa ngatur dari dalam atau dari luar ventilasinya. Di sini ada tempat penyimpanan 2 buah, tapi yang membuat mobil ini rasanya modern itu ada di transfer case-nya. Karena dia tuh modelnya dial, diputer. Sama seperti MIUX atau D-Max yang generasi sebelum ini, itu dia modelnya memang sudah modern. Kalau 2H, ada suaranya loh. Nih, pas pindah ada suaranya nih, 4H. Ada suara motor elektriknya muter. Terus pas kita pindah ke 4L itu harus ditekan. Ada suara elektriknya muter ya. Tapi kalau kita pindah ke 4L itu harus sambil berhenti dan netral. Di sini ada petunjuknya. Oke, nah kalau misalkan dari 2H ke 4H itu bisa sambil jalan asalkan di bawah 100 km per jam. Nah, di sebelah kanan kiri sini dia nggak ada kaca sama sekali, benar-benar kosong. Nggak bisa buat dandan. Sama spion belakangnya ini nggak bisa diatur day and night mirrornya. Jadi masih sangat sederhana sekali. Nah, terus koplingnya ringan, transmisinya juga sangat smooth, enak dipakainya. Dan kalau kita masukin ke low gear, itu kita masuk gigi 1, kita lepas kopling, dia bisa crawling. Nggak usah sambil digas sama sekali. Dan yang paling disukai dari mobil ini, dari anak-anak kantor gitu, sampai bilang, "Bang, kayaknya beli 1 deh ini buat kita bikin apa-apa lagi gitu kan. Kita misalkan ada kemana gitu ya, kayaknya butuh mobil 4x4 gitu. Misalkan nanti ada challenge apa lagi gitu." Karena mobil ini dia punya suspensi itu yang benar-benar lembut, benar-benar enak. Bahkan gue pas kemarin naik ke Ranu, apa namanya? Kawah Urung. Kawah Urung ya. Ke Kawah Urung kita kan naik tuh. Jalannya jelek banget kan. Bukan jalannya jelek sih, emang jalannya off-road gitu. Pas naik Jimny itu keras. Pas gue turun ke WC naik ini, itu luar biasa ya. Kayak langit dan bumi. Ini suspensinya tuh enak banget. Suspensinya luar biasa. Memang kalau kita bicara soal driving dynamics, kita pakai buat belok-belok gitu, ya limbungnya sih luar biasa. Tapi pas di tempat-tempat off-road, baru kelihatan mobil ini bersinar. Karena suspensinya yang sangat nyaman. Oke, terus dia punya tempat penyimpanan yang sangat banyak. Di sini ada cup holder, di sini ada penyimpanan lagi ya, bisa dibuka. Di sini ada lagi door pocket, di sini penyimpanan lagi. Ini juga console box di sini ada. Sama di sini ada 2 layer, di atas 1 sama di bawah 1. Nah, cuman untuk yang varian 4x4 ini dia nggak dikasih colokan listrik di bagian sini. Kalau yang biasa tuh ada, sama di sini kan biasanya ada laci ya. Nah, lacinya ini berubah jadi tempat penyimpanan terbuka seperti ini. Ya udah sih. Dan yang unik di mobil ini pegangannya tuh ada banyak. Biasanya kalau mobil-mobil pada umumnya untuk bagian driver itu nggak dikasih pegangan atas. Tapi di mobil ini dikasih.
Di sini juga ada, bahkan sampai belakang itu ada pegangan di bagian depan sini, di bangku baris paling terakhir. Ya, agak unik sih. Tapi memang mungkin kalau masuk ke tempat off-road kita bisa pegangan ya, karena guncang-guncang banget ya. Sengaja dikasih pegangan di bagian situ. Oke, ya sekarang kita ke belakang. Ini kursinya bisa kita rebahin sampai paling belakang tuh segini ya. Dan kalau kita mau lipat gitu ya, ini kita giniin. Terus kita buka seperti ini, baru kita bisa akses ke kursi paling belakang. Nah, meskipun dia varian yang paling rendah gitu ya, maksudnya banyak banget yang di downgrade, tapi kita tetap dapat armrest di bagian sini. Jadi kalau kita duduk di belakang tetap nyaman, sama di tengah sini pun juga ada headrest yang kecil. Tadi gue agak sedikit miss, ini kursinya belum pakai kursi elektrik, jadi masih pakai manual dan ketinggiannya nggak bisa diatur. Di sini ada bekas buat naruh airbag ya, tapi airbagnya nggak ada. Di sini juga kita bisa ngatur ketinggian seat belt, sama duduk di belakang ini surprisingly dia sangat nyaman. Kursinya tuh empuk dan kita bisa atur sampai seberapa rebah gitu ya. Kalau gue sukanya mungkin sekitar pas gini nih. Nah, ini yang paling pas ya. Kalau kita tutup seperti ini, udah duduk di sini tuh enak banget. Jadi nggak berasa kayak mobil yang di downgrade abis-abisan biar harganya bisa terjangkau. Terus di sini kita dapat legroom yang besar, headroom yang besar, serta kita dapat AC double blower sampai ke baris paling belakang yang bisa diatur dari sini. Cuma ini penempatan lampunya tuh agak sedikit aneh sih di bagian sini ya. Agak gimana gitu kanan kiri. Ya, ini mobil oke banget sih kalau misalkan kalian butuh mobil buat operasional, terus kadang-kadang bos kalian tuh pengen ikut di belakang sini, ini adalah mobil yang nyaman buat dipakai bos-bos misalnya ke daerah tambang atau mungkin ke daerah perkebunan gitu. Ya, ini mobil enak banget sih. Ini mesinnya, ini kotor banget ya. Ini debu-debu Ranu Manduro, debu-debu apa namanya kemarin? Kawah Urung. Terus debu-debu apa yang kita ke atas itu? Yang kita Maru Betiri. Nah, itu masih nempel di sini semua. Debu Jatim, cuy. Oke. Mobil ini secara mesin numbersnya itu nggak terlalu spesial ya. Kayak torsinya cuma 320 Nm, which is buat sebuah mobil diesel yang bisa biasanya 400, 450, ini biasa banget. Terus juga tenaganya 136 horsepower doang gitu. Ya emang secara angka itu nggak terlalu wah, tapi dia sudah pakai VGS, Variable Geometry Turbonya. Otomatis tenaga itu ada dari 1800 rpm sampai 2500 rpm, itu lurus gitu. Nah, cuman yang jadi highlight dari mesin ini, itu sebenarnya bukan tenaganya, tapi yang pertama adalah efisiensinya. Irit pol! Ini dibandingkan dengan mobil yang lain, ini adalah mobil paling irit yang kita pakai, even sama D-Max kemarin iritan ini ya. Ini irit banget, padahal udah pakai ban MT yang berisiknya naujubillah. Ini ban ini nih kalau kita pakai 80-100 km per jam, suaranya kayak helikopter. Gruk-gruk-gruk, even gue lagi di gym nih ya, ini tiba-tiba nyusul gitu buat ngambil kamera gitu. Waduh, helikopter dari mana ini? Karena ban MT-nya itu seberisik itu. Tapi memang ban MT bukan diperuntukkan buat di jalan raya, bukan diperuntukkan untuk di jalan tol. Diperuntukannya di jalan-jalan medan off-road. Ini capable banget dan tenaga mobil ini itu di putaran bawahnya itu ngisi terus. Jadi kalau misalkan kita crawling gitu kan, nanjak, itu benar-benar effortless banget naik mobil ini. Dan mobil ini juga kita nggak perlu pusing isi bahan bakarnya apa. Waktu ke Jawa Timur, wah ini mesin Dex apa gimana nih? Solar aja. Ya udah isi solar segala macam. Ya udah. Bener-bener kita worry free ya, nggak takut ada masalah apa-apa. Memang mesinnya ini dibikin tangguh banget, irit banget. Makanya nggak heran kalau misalkan Isuzu Mu-X 4x4 ini itu menyasar kayak perkebunan, pertambangan, mobil patroli, atau mobil-mobil semacam itulah. Karena emang yang dicari adalah ketangguhan mesinnya, ketangguhan kakinya, dan capable buat menempuh berbagai macam medan. Ngomong-ngomong soal bodi ya, dia ini punya berat kosong itu 2 ton. Dan kapasitas tangki bahan bakarnya itu 65 liter. Nah kemarin tuh ngisi full, terakhir ngisi di mana tuh? Pas berangkat ngisi di Bekasi. Bekasi full? Full. Terus? Sampai Semarang masih setengah, di atas 2 bar. Setengah 2 bar lebih? Itu hampir 3/4 lah ya, ngisi lagi? Ngisi lagi. Habis itu? Ngisi lagi di Malang, setengah kurang 1. Setengah kurang 1 ngisi di Malang. Habis itu ngisi di mana lagi? Banyuwangi kalau nggak salah ya. Banyuwangi ya? Pokoknya dibandingkan mobil-mobil yang lain ini yang Paling irit. paling irit, luar biasa iritnya. Sebenarnya gue udah beberapa kali bawa Mu-X ya, karena ya gue beberapa kali pinjem dan waktu itu tahu sendiri kan kita bikin Mu-X challenge. Kalau kalian belum nonton videonya bisa lihat deskripsi di bawah ya, itu seru banget videonya ya.
Wah, mobil ini kurang lebih rasanya sama kayak Mio X yang kemarin. Cuma bedanya yang pertama nih ya, suara bannya. Ini ban MT-nya berisik banget sih. Ini kita 40 km per jam aja, ini suara ban udah melebihi suara mesinnya. Jadi karena suara bannya itu berisik banget gitu kan, ini suara motor, suara luar gitu ya, kalah. Jadi perdaman kabinnya pastinya kan untuk yang varian 4x4 dikurang-kurangin gitu ya. Tapi karena suara bannya sangat amat berisik, ya jadinya rasanya suara luar tuh yang nggak seberapa dibandingkan dengan suara bannya. Tapi ya ini sekali lagi itu karena pemilihan bannya sih. Jadi kalau misalkan kalian nanti beli mobil ini terus oke, gue nggak butuh ban MT, pakai ban biasa aja, otomatis semua suara ban MT-nya itu pasti hilang. Karena gue udah ngerasain naik Mio X biasa, itu perdamannya bagus, suara kayak kagak juga bagus, nggak ada suara-suara ban berdengung seperti ini seharusnya. Apalagi dari luar tuh. Ini sebenarnya berisiknya nggak terlalu parah dari dalam, karena pas dari luar itu suara berisiknya tuh kayak bener-bener kita naik helikopter gitu. Jadi ya harap dimaklumi karena pakai ban MT. Untung aja kemarin ban MT yang dipakai di Jimny gue itu nggak seberisik ini. Kalau misalkan seberisik ini, buset deh, sampai Jawa Timur itu kuping pengang kali ya, berisik banget soalnya. Mobil ini mungkin bukan yang paling kenceng di kelasnya, bukan yang paling hebat handlingnya di kelasnya, pengendaliannya biasa aja. Tapi gue bisa bilang ini yang paling easy to drive ya, karena dia punya pedal-pedal itu, koplingnya enteng, lembut, dan feel-nya lumayan. Remnya dia sudah pakai 4 buah cakram, jadi pas kita injak pun juga feel-nya dapat. Sama transmisinya ini halus sekali gitu. Kita pindah dari 3, 2, 1, itu bener-bener kayak mudah dan ringan. Jadi kalau kita suka bawa mobil ini buat jarak jauh gitu kan, terus mesti main gigi, naik turun gigi gitu, injek-injek kopling, ini sih pegelnya bakal tereduksi karena benar-benar mudah gitu. Paling yang agak sedikit mengganggu itu di steeringnya. Steeringnya harusnya nggak seberat ini, tapi karena dia pakai ban MT, otomatis pas kita pakai muter balik gitu, lagi berhenti kita puter, itu rasanya bobotnya tuh bertambah setirnya. Makanya pas kita muter balik tuh ya harus agak pakai tenaga juga, meskipun masih dalam kategori ringan karena power steering kan. Cuma kalau dibandingkan dengan ban yang masih ban AT atau ban highway terrain gitu ya, oh jauh. Ini ban MT ini langsung berubah jadi berat banget gitu pas kita muter balik. Sama dari segi entertainment mungkin ya setirnya kosong, polos gitu aja gitu kan, nggak ada tombol-tombol. Terus ini juga belum pakai setir kulit gitu kan, standar aja. Tapi so far karena kursinya nyaman gitu kan, posisi duduknya pas gitu. Karena beberapa SUV leather frame itu kan kaki kita kan tuh kadang-kadang suka agak sedikit naik ya, karena dia lantainya tuh pendek gitu, biar dapat ground clearance yang tinggi. Nah ini tuh enggak tuh. Jadi pas kita duduk di sini ya masih duduk rasanya proper aja gitu. Makanya pas dipakai keluar kota, kalau misalkan dia nggak pakai ban MT, ini sih enak banget sih. Dan juga suspensinya sih yang juara menurut gue dari mobil ini ya. Suspensinya tuh memang kita dapat handling yang body rollnya tuh berasa gitu kan. Terus handlingnya juga nggak sharp gitu. Tapi kita tuh terbayarkan dengan suspensinya yang empuk, dimana pas kita pakai off-road itu mobil itu jadi enak banget gitu. Sampai Arif Muhammad aja pengen gitu kan pas nyobain, deh ini enak banget ya dibandingkan dengan Jimny sama ini jauh lebih enak. Ini kemana-mana loh, suspensinya tuh kayak nggak perlu pakai lift kit Ome lagi. Biasanya kan Ome itu lebih empuk ya. Jadi waktu Jimny gua kasih lift kit gitu kan, itu jadi keras. Tapi pas udah pasang bumper depan, pasang atas, itu jadi empuk banget, jadi lebih enak. Pas gue nyobain punyanya Arif, keras banget ya Jimny ya, masih standar kan. Pas gue nyoba Mio X, ini lebih empuk lagi ternyata, lebih enak lagi. Dan iritnya mobil itu luar biasa. Jadi bener-bener kalau misalkan disuruh pilih gitu ya, mobil kalian misalnya mau butuh mobil buat off-road, buat survei ke proyek atau pertambangan, perkebunan, ya yang paling nyaman, salah satu yang paling irit bisa diandalkan ya ini Isuzu Mio X 4x4. Harganya juga masih di bawah 500 loh 4x4 ini. Iya, jadi kesimpulannya memang kalau kita bandingkan Mio X 4x4 ini dengan mobil-mobil diesel modern leather frame yang wah itu driving dynamics-nya bagus, ya pasti kalah. Tapi kalau misalkan kita bawa ya kayak tadi tuh, kita bawa ke Murubetiri, kita bawa ke Kawah Urung, tempat-tempat tanjakan terjal off-road,
itu baru kerasa mobil itu bersinar gitu. Baru berasa mobil itu capable, baru berasa mobil itu bener-bener bikin kantong nggak kempes ya. Udah irit, isinya solar lagi, 5.000 ya kan. Udah gitu, dipakai buat jarak jauh pun nyetirnya tuh nggak pegel. Ergonominya tuh bener-bener dipikirin. Dan juga terima kasih buat Isuzu yang udah minjemin mobil ini buat ngikutin kita selama Jimny Challenge, karena benar-benar membantu. Dan buat teman-teman yang pengen lihat video mobil-mobil lain yang membantu support di Jimny Challenge, bisa lihat di deskripsi di bawah. Saya Ridha Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!